anak dari Vicky Prasetyo dan malah ditinggalkan tidak bertanggung jawab. Nah ini yang sangat tidak benar. Justru Vicky menyatakan bahwa ini tidak fakta. Karena beberapa hari lalu masih teleponan, bahkan mau bersalin pun kami sudah komunikasikan nanti bersalinnya di mana. Jadi mana yang bicara tentang masalah korban, apalagi ditinggalkan. Nah itu sesuatu yang menurut klien kita bahwa itu tidak benar. Dan itu berpotensi untuk mencemarkan dan merendahkan harkat martabatnya dia sebagai laki-laki. Jadi yang mana yang bicara penelantaran itu? Sehingga kami juga menghimbau supaya pemberitaan-pemberitaan yang menyangkut dengan urusan keluarga, privat, ini supaya dihentikan saja. Itu saja. Bang, satu langkah hukum dari pihak setelah pemberitaan ini kan seperti apa? Iya, yang pertama-tama tentunya kan ini klarifikasi ya terkait pemberitaan yang menurut Vicky itu ternyata berita itu adalah berita hoax, tidak benar sesuai dengan faktanya. Makanya sangat disayangkan sekali ya ada salah satu artis mengundang beberapa media untuk melakukan press conference. Kalau itu sesuai fakta sih tidak apa-apa. Ya. Tapi Vicky bilang ini justru berpotensi itu adalah menjatuhkan nama baik saya karena tidak sesuai fakta sama sekali. Harusnya kan kita ini kan soal privat ya, soal suami istri, artinya mungkin ada yang memfasilitasi mereka dua bisa bertemu ya kan, bersilaturahmi. Karena komunikasi mereka di lewat WA ini sangat baik. Jadi yang mana yang bicara penelantaran itu? Sehingga kami juga menghimbau supaya pemberitaan-pemberitaan yang menyangkut dengan urusan keluarga, privat, ini supaya dihentikan saja. Kalau memang kalian memang punya niat baik, mungkin saja mungkin kedua belah pihak bisa bertemu untuk bersilaturahmi aja daripada seperti ini padahal mereka dua ini menikah secara sah resmi ya kan. Jadi kalau misalnya hal ini akhirnya menjadi bola liar di lapangan, ini sangat disayangkan sekali ya. Jadi kami sebagai kuasa hukum Vicky minta supaya pemberitaan tidak faktual, berpotensi bohong dan juga bisa mencemarkan nama baik seseorang sebaiknya dihentikan saja. Karena kalau itu berlanjut terus, tentunya kami, saya dan Bang Sunan dan tim pasti tidak akan tinggal diam. Pasti akan mengambil upaya hukum supaya masalah ini bisa ada keadilan. Karena di sini kan sudah ada berita di salah satu undangan ya. Kalau salah saya lihat ini yang mengundang tuh Maya Aledul TV. Itu di sini bahasanya just info, korban Vicky Prasetyo akan melakukan preskon jam 1 siang hari ini. Korban tersebut sudah hamil dari anak dari Vicky Prasetyo dan malah ditinggalkan tidak bertanggung jawab. Nah ini yang sangat tidak benar. Justru Vicky menyatakan bahwa ini tidak fakta. Karena beberapa hari lalu masih teleponan, bahkan mau bersalin pun kami sudah komunikasikan nanti bersalinnya di mana. Jadi mana yang bicara tentang masalah korban, apalagi ditinggalkan. Nah itu sesuatu yang menurut klien kita bahwa itu tidak benar. Dan itu berpotensi untuk mencemarkan dan merendahkan harkat martabatnya dia sebagai laki-laki. Dia bertanggung jawab. Satu, dia bertanggung jawab terkait dengan saat ini istrinya sedang hamil dan melahirkan pun sudah disepakati untuk supaya mencari rumah sakit yang bagus, bahkan sesuai dengan permintaan istrinya. Iya, betul. Itu saja. Mungkin sendiri yang kemarin soal yang Gimana? Oh, itu kalau info itu kami kebetulan belum dapat infonya dari Vicky. Karena Vicky hari ini khusus telepon kami berdua terkait dengan pemberitaan yang harus diluruskan atau harus diklarifikasi. Ya, kasih. Jim, JIM. Kalau saya Bang Alex. JIM. Aku dihubungi Vicky Prasetyo. Kalau Maya Aledul TV ini siapa yang punya? Hah? Nggak tahu saya. Oh yang Ini saya lagi nanya sama Mbak Maya. Saya lagi nanya. Saya lagi nanya. Nggak tahu. Belum tahu. Saya lagi nanya. Ya. boleh disampaikan bukti-bukti bahwa Vicky sudah menjalankan kewajibannya, apa yang menjadi kewajibannya gitu Pak. Ya. Jadi ini kita bisa lihat ya bukti transfer. Ini saya scroll ya. Bukti transfer dari Vicky kepada saudari Eva. Nih, gini. Lurus bang, lurus ke sini bang. Kamera bang. Satu nanti dia bacain ulang tadi itu maksudnya. Nanti kalau kita estimasikan jumlahnya hampir 50 juta sih tadi. Dan nggak tahu itu berapa bulan itu.
ada tanggal tuh. Abang bacain aja, ini yang pertama kita tanggal berapa, kan ada tuh bang. Ini dari awal tahun ya, Itu 21 Januari, ada 10 juta. Terbang tangan bang. Tahan dulu bang, yang kita tahan dulu. Satu aja kita berat. Oke bang, lanjut. Oke, yang kedua tuh bang. Terus ini 6 Februari, 10 juta. Bang, sini bang dikit. Oh iya, Ya, sini. Februari 10 juta. Februari. Lalu di tanggal 15 Februari, Di bulan yang sama ya berarti ya di bang? bulan yang sama, 3,3. Oke. Ya, bang. Lalu di bulan yang sama juga tanggal 17, 2 juta. Ini bahkan ada screenshot video call. Tanggal 20-nya 2 juta. Lalu di tanggal 23 5 juta. Terus di bulan berikutnya tanggal 9 dan tanggal 24 masing-masing 2,5 juta. Saya lanjut ya. Lanjut. Masih banyak ya tuh bang? Ya, nih di bulan berikutnya lagi Bulan apa bang? bulan April tanggal 6 dan tanggal 5. Itu 2,5 dan 800.000. Ya, lanjut ya. Masih di bulan April, tanggal 14 dan 16, masing-masing 2 juta. Jadi dikit bang, kanan dikit. Lalu berikutnya di tanggal 18 dan 27, masih di bulan April, masing-masing 2 juta. Oke. Oke, aman dah. Saya. Masih ada. Masih ada di bulan Mei. Ini kan baru Juli. Oh iya. Bulan Mei, 1,5 juta dan 2 juta, tanggal 2 dan tanggal 9. Kita ngomongnya. 1,5 dan 2 juta ya. Itu bulan Mei ya bang? Bulan Mei. Rutin ya tadi ya, dari Januari sampai Mei nih sejauh ini. Berarti dalam satu bulan bisa beberapa kali lah ya bang? Bisa beberapa kali. 2-3 kali lah ya bang? Ya, artinya dia rutin mengirim kepada saudari FA. Ada lagi bang? Lalu tanggal 16 dan 18 masih di bulan Mei. Kanan bang, situ kanan. Bawain lagi bang. Oke ya, sorry. Saya lanjut ya. Lalu masih di bulan Mei, tanggal 22, 2 juta. Ya ini transaksi transfer terakhir di bulan Mei. Oke, berarti transfer terakhir di bulan Mei ya? Ya, Nah, tanggal 22 ya. Lalu di bulan Juni, awal Juni ya. 12 Juni ya. Menjelang pertengahan 2 juta. Kelihatan? Lalu masih ada di tanggal 15 dan 18 masing-masing 1,5 juta dan 500.000. Kanan belum bang tadi. makanan ada bang?
Ada nih. Ada. Ya. Dari situ sudah mulai 500.000 Bang ya. Ya. Lalu di tanggal 21 dan oh ini tahun lalu. Tanggal 21 Juni 300. Nah, ini tambahan di tahun sebelumnya ya, bulan November. Ada 3 juta dan 15 juta. 15 juta di bulan apa tuh Bang? Bulan November tahun lalu, tanggal 7. Di bulan November berarti ada 2 transaksi ya Bang? Iya, ada 2 3 transaksi. juta dan 15 juta. Ya. 15 juta itu untuk apa Bang? Dia ngomong nggak Bang? Enggak, dia nggak menyampaikan kebutuhan untuk apa. Lalu di bulan Juni. Di bulan Juni tahun ini ya, tanggal 5. Akan sedikit sita ini. Lalu di tanggal 25 Juni, 5 juta. Baru nih ya Bang. 25 Juni tuh Bang. 25 Juni. Ya. Ini Bang. Ada lagi Bang? Oke. Lalu di awal bulan Juli 2,5 juta dan 500.000 tanggal 2 dan tanggal 4. Ini tanggal 4. Ya. Nah itu terakhir berarti tadi tanggal berapa Bang? Tanggal 4 Juli ya. Nah berarti di sini yang dimaksud oleh saudara FA tidak memberikan nafkah Ya, itu dengan maksudnya gimana Bang? dengan bukti-bukti yang sudah saya tunjukkan tadi, kita bisa tarik kesimpulan bahwa pemberitaan terkait dengan ditelantarkannya saudari Eva oleh Vicky adalah hoax, tidak benar. Hal tersebut bisa kita buktikan dengan adanya bukti transfer yang rutin dilakukan Vicky dari bulan ke bulan bulan tahun ini. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.